Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincent Fernand Christensen dengan NIM 24010100021. Saya dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang bertemakan Bahasa Indonesia dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Arlis Muryani. Tema bahasa Indonesia dan pemberantasan korupsi ini tidak hanya membahas tentang bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga bagaimana bahasa memiliki kekuatan besar dalam membentuk pikiran, sikap, moral, serta budaya anti korupsi di tengah masyarakat, khususnya generasi muda dan lingkungan pendidikan. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan krisis moral, etika, dan kesadaran. Maka dari itu, melalui materi ini, kita akan bersama-sama mengkaji hakikat dan makna korupsi, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam membangun kesadaran masyarakat, peran bahasa Indonesia dalam pemberantasan korupsi, nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan, lalu contoh kasus nyata korupsi di lingkungan pendidikan, dan solusi serta pencegahan korupsi berbasis edukasi, teknologi, dan akuntabilitas. Tujuan presentasi pada kali ini ada tiga. Yang pertama yaitu untuk memahami secara mendalam hakikat korupsi yang terjadi di lingkungan pendidikan dengan menyoroti kasus korupsi di SDIE Semarang sebagai contoh nyata. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam membangun kesadaran dan sikap anti korupsi. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis dampak korupsi berbasis teknologi informasi terhadap integritas, keberlangsungan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Lalu yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, maupun informasi dari satu orang ke orang lain, sehingga tercipta pemahaman bersama. Melalui bahasa, masyarakat dapat berinteraksi, bekerja sama, serta membangun hubungan sosial dan budaya. Nah, lalu yang menjadi hal pembahasan adalah mengapa bahasa Indonesia penting dalam melawan korupsi dan sebagai alat komunikasi. Karena bahasa Indonesia bisa digunakan untuk yang pertama mengungkap kejahatan melalui laporan, berita, kritik, atau jurnalistik investigatif. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, contohnya melalui slogan, kampanye, pidato, dan kurikulum sekolah. Lalu, dengan adanya bahasa Indonesia juga secara tidak langsung dapat membangun budaya malu dan takut akan korupsi. Lalu, selanjutnya, bahasa Indonesia dapat menciptakan istilah yang jujur, bukan lagi seperti contohnya uang rokok atau hadiah kecil, tetapi gratifikasi, suap, atau tindak pidana korupsi. Lalu, contoh beberapa penggunaan bahasa Indonesia dalam kampanye anti korupsi. Anti korupsi itu seperti kata-kata berani, jujur, hebat. Lalu seperti korupsi menghancurkan masa depanmu. Lalu ada lagi, jangan wariskan korupsi kepada anak cucumu. Bahasa yang kuat dapat menjadi peluru dalam perang melawan korupsi. Lalu teori yang selanjutnya, hakikat korupsi. Korupsi pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar sarana teknis, tetapi bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa. Hakikat bahasa Indonesia
terdiri dari bahasa sebagai sarana menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Lalu, bahasa sebagai pembentuk cara berpikir. Apa yang kita ucapkan mencerminkan pola pikir dan moral kita. Lalu, bahasa juga sebagai alat penggerak massa, pidato, slogan, teks, bahkan postingan media sosial dapat menggugah semangat anti korupsi atau sebaliknya menormalisasi perilaku curang. Hakikat korupsi juga dapat dipahami melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu secara hukum. Korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua, secara moral. Korupsi mencerminkan hilangnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam diri seseorang. Lalu yang ketiga, secara sosial. Korupsi menimbulkan ketidakadilan, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi hukum. Lalu yang keempat, secara budaya. Korupsi seringkali berakar dari kebiasaan atau pola hidup yang salah, seperti mentalitas mencari jalan pintas dan budaya permisif terhadap penyimpangan. Aspek-aspek tersebut sangat sering terjadi di lingkungan kita ya teman-teman. Apalagi secara sosial, banyak para pemerintah-pemerintah ataupun pekerja-pekerja yang seringkali masih melakukan korupsi demi memenuhi keinginannya sendiri dan tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain maupun korban-korban yang dirugikan. Dengan demikian, hakikat korupsi bukan hanya tindakan mencuri uang negara, tetapi mencakup segala bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan publik dan melemahkan sistem pemerintahan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lalu, teori yang selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap yang lurus hati, melaksanakan amanah pekerjaan setulus hati, tidak mengatakan hal yang tidak sebenarnya, atau tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Contoh dari jujur sendiri itu yaitu seperti ketika kita mengetahui fakta sesungguhnya dari suatu permasalahan atau suatu kasus, tentunya kita harus mengatakannya sebenarnya dan kita tidak memutarbalikkan fakta yang ada ataupun berbohong. Contoh sederhananya seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban dan tugas yang dibebankan dan wajib dilakukan seseorang. Menurut KBBI, tanggung jawab merupakan keadaan untuk menanggung segala sesuatunya. Contoh dari tanggung jawab yaitu seperti kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala-segala tugas yang diberikan oleh dosen dengan sebaik-baiknya dan dengan waktu yang sesuai yang telah ditetapkan oleh para dosen. Lalu yang ketiga yaitu disiplin. Menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin merupakan tata tertib atau ketaatan pada suatu peraturan yang berlaku dan dapat merujuk pada suatu bidang tertentu. Contoh dari disiplin sendiri yaitu seperti disiplin waktu ya teman-teman. Contoh dari disiplin waktu sendiri yaitu seperti masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan dosen dengan tepat waktu, serta mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik dan dengan tepat waktu ya teman-teman. Lalu nilai-nilai selanjutnya yaitu ada mandiri. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesuatu hal ataupun orang lain. Konsep mandiri mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan tanpa bergantung pada orang lain secara berlebihan. Contoh dari mandiri sendiri itu ketika kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau bergantung dari orang lain. Mandiri di sini yang dimaksud adalah
kita dapat berdiri sendiri dan tidak perlu merepotkan orang lain ya teman-teman. Lalu nilai selanjutnya yaitu kerja keras. Kerja keras merupakan upaya yang memperlihatkan rasa sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai masalah dan hambatan untuk menyelesaikan kewajiban atau tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras sendiri yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu secara sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin supaya membuahkan hasil yang baik dan hasil yang memuaskan. Lalu selanjutnya sederhana. Sederhana merupakan suatu keadaan dan sifat yang melekat pada pribadi individu, ditujukan melalui pola perilaku sehari-hari yang tidak mencerminkan sikap berlebihan. Menurut KBBI, sederhana mengandung arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Contoh dari sederhana sendiri yaitu ketika kita ketika kita lebih mementingkan fungsi daripada gengsi ya teman-teman. Contohnya seperti ketika kita sudah memiliki suatu handphone, kita memiliki suatu HP dan HP tersebut masih bagus dan layak untuk masih digunakan, kita tidak perlu beli yang baru lagi demi demi mengincar HP yang merek terbaru ataupun yang sedang tren seperti itu ya teman-teman. Jadi juga kita hidupnya juga sederhana dan tidak berfoya-foya, hedonis, tidak hedonisme dalam menjalani pola hidup dan tidak konsumtif juga tentunya. Lalu yang selanjutnya berani. Berani merupakan sikap yang ditujukan oleh seseorang secara sadar untuk menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Keberanian dimiliki oleh orang yang memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri besar, pantang mundur dan tidak gentar. Berani sendiri berarti kita memiliki sikap yang berpegang teguh pada kepercayaan kita, kita memiliki percaya diri yang besar dan tidak takut akan hal-hal di luar itu, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu peduli. Peduli merupakan perilaku keberpihakan untuk melibatkan diri dalam suatu persoalan dengan memperhatikan keadaan dan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar yang dapat melibatkan orang lain. Contoh dari peduli sendiri, ketika kita, contohnya kita sebagai mahasiswa, ketika ada teman kita sesama mahasiswa yang mungkin sudah pulang kuliah, tetapi dia sedang menunggu jemputan dan ternyata kita membawa motor dan kita juga sendirian, mungkin kita bisa memberikan tumpangan kepada teman tersebut untuk mengantarnya pulang. Seperti itu ya teman-teman. Lalu nilai-nilai anti korupsi yang terakhir yaitu adil. Adil diartikan sebagai sikap dalam berpihak kepada sesuatu yang dianggap benar dan tidak memberi dampak kerugian pada orang lain. Menurut pada KBBI, adil bermakna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Contoh dari adil sendiri yaitu kita tidak memandang seseorang secara berbeda-beda. Kita menganggap semuanya sama dan kita berlaku adil, berlaku baik kepada semuanya. Lalu selanjutnya yaitu teori yang selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai pemberantas korupsi. Peran bahasa Indonesia dalam pemberantasan korupsi sangat penting karena bahasa menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan moral, hukum, dan edukasi kepada masyarakat. Melalui bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami, informasi tentang bahaya korupsi, aturan hukum, serta sanksi yang berlaku dapat tersampaikan dengan baik. Pada masa-masa sekarang ini, seringkali banyak bahasa-bahasa Indonesia yang sulit dipahami karena telah ditambahi oleh bahasa-bahasa slang lainnya atau bahasa-bahasa campuran lainnya, sehingga seringkali suatu berita atau informasi yang diberikan tidak cukup jelas membahas tentang apa, ataupun tidak cukup jelas untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi. Sehingga peran bahasa Indonesia sangat-sangat penting digunakan dan sangat-sangat berarti dalam artian harus menggunakan bahasa yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, terutama dalam kasus-kasus seperti korupsi tentunya
kita harus membaca berita tersebut dengan benar dan dengan seksama sehingga tidak terjadi disinformasi dan tidak terjadi salah pemahaman yang lain. Maka dari itu, peran bahasa Indonesia sangat penting sebagai pemberantas korupsi. Lalu yang selanjutnya, di sini saya berikan contoh permasalahan yang terjadi di tahun 2023. Kasus ini berjudul Korupsi di STIE Semarang, tenaga IT dituntut penjara 3,5 tahun. Kerugian mencapai 15 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di STIE Semarang menyeret seorang tenaga IT bernama Dadang Triwahyudi Malaca. Sebagai terdakwa, ia didakwa telah menyalahgunakan posisinya dengan menguasai penuh akses terhadap sistem teknologi informasi kampus pada 4 April 2022. Dadang mengancam pihak kampus akan mematikan seluruh layanan website dan server apabila tidak ada kesepakatan yang menguntungkan bagi dirinya. Ancaman itu disertai dengan surat perjanjian kerja senilai 1,5 miliar yang diminta agar dipenuhi tanpa syarat. Tindakannya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu jalannya layanan akademik dan administrasi, sehingga kerugian yang dialami STI Semarang ditaksir mencapai 15 miliar. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara atas perbuatannya yang melanggar UU ITE pasal 33 dengan nomor perkara 15 dan pihak yayasan kampus menilai perbuatan terdakwa sangat merugikan dan bahkan menyebut tindakannya brutal karena berdampak luas terhadap operasional kampus. Kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan di bidang teknologi informasi bisa bertransformasi menjadi tindak korupsi serius yang merusak integritas lembaga pendidikan serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Kasus ini berkaitan erat dengan pembelajaran akuntansi, terutama dalam aspek pengendalian internal, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi informasi. Penyalahgunaan sistem oleh tenaga IT menunjukkan lemahnya kontrol internal, yang menjadi salah satu materi penting dalam akuntansi. Selain itu, kerugian sebesar 15 miliar menekankan pentingnya pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan yang transparan. Dari kasus ini, kita bisa mengetahui bahwa kita tidak bisa untuk tidak baik jika kita memberikan akses sepenuhnya kepada suatu seseorang, karena tentunya hal itu bisa menyebabkan kecurangan dan bisa menyebabkan kerugian-kerugian yang besar, dikarenakan orang tersebut tentunya pasti memiliki akses penuh akan pekerjaan atau bagian yang dipasrahkan kepadanya, sehingga sangat tidak disarankan untuk memberikan akses secara penuh kepada satu orang saja tanpa keamanan yang pasti. Lalu di sini ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Ada 3 solusi yang bisa diberikan, yaitu yang pertama, memperkuat pengendalian internal. Memperkuat pengendalian internal dengan membatasi akses sistem IT, memisahkan tugas, dan rutin melakukan monitoring transaksi digital agar penyalahgunaan dapat dicegah. Contoh dari contoh dari solusi yang pertama ini yaitu kita harus memisahkan tugas ke beberapa orang. Kita tidak bisa memasrahkan satu tugas ke satu orang saja karena hal tersebut bisa menyebabkan kecurangan dan kebobolan data, serta perlu dilakukan juga monitoring secara berkala agar penyalahgunaan bisa segera dicegah dan bisa mengurangi dampak yang akan terjadi. Lalu selanjutnya,
Audit dan pelaporan keuangan secara rutin perlu diterapkan, termasuk audit berbasis teknologi informasi, untuk memastikan semua transaksi dan penggunaan dana tercatat secara transparan. Tentu hal ini memang sangat harus dilakukan ya, karena audit benar-benar penting di dalam dunia akademik, bukan hanya di akademik saja, melainkan di perusahaan-perusahaan lain memang audit harus dilakukan supaya segala bentuk-bentuk kecurangan yang ada dan segala gejala-gejala yang ada bisa segera diketahui dan bisa segera diatasi. Dan juga dengan adanya audit, kita bisa mengetahui penggunaan dana yang digunakan dan tentunya dana yang digunakan harus tercatat juga secara transparan supaya kita semua mengerti dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi. Lalu, solusi yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan akuntansi etis bagi staf dan mahasiswa. Sangat penting untuk menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas. Pelatihan akuntansi bagi para staf dan mahasiswa penting untuk dilakukan karena dengan melalui pelatihan akuntansi bisa menumbuhkan budaya-budaya yang jujur, integritas, dan bisa menumbuhkan juga ilmu-ilmu tentang akuntansi yang bisa mencegah kita untuk melakukan korupsi maupun untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang ada. Selain solusi, ada juga beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi yang terjadi. Yang pertama yaitu strategi yang dapat dilakukan adalah menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, baik di dunia perkuliahan maupun di rumah. Hal ini bisa dilakukan, contohnya hal ini jika di rumah bisa dilakukan dengan cara para orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk selalu bersikap jujur di dalam kehidupannya dan disiplin serta tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Jika di dunia akademik, para dosen dan para staf yang ada bisa saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan lingkungan kampus yang baik serta jujur sehingga para mahasiswa pun juga pasti terkena dampak dari lingkungan tersebut. Lalu yang selanjutnya, strategi yang bisa diberikan adalah para dosen maupun orang tua yang ada bisa memberikan teladan bagi para mahasiswa maupun bagi anak-anaknya, memberikan teladan yang baik untuk selalu berperilaku jujur dan tidak semena-mena serta tidak melakukan korupsi di kehidupannya sehingga para anak-anak dan mahasiswa pun juga dapat meniru hal tersebut dan tidak melakukan hal-hal jahat maupun hal-hal yang tidak pantas lainnya. Lalu, strategi selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu membuat membuat dan menyebarluaskan slogan-slogan serta poster-poster maupun video pendek terkait dengan anti korupsi. Hal ini tentunya bisa mengajak kita para audiens yang membacanya untuk lebih sadar lagi bahwa bahayanya korupsi akan kehidupan kita maupun akan keuangan yang ada. Contoh poster-poster yang bisa diberikan yaitu poster berani jujur dalam hidup dan poster katakan tidak pada korupsi seperti itu contohnya dan poster-poster yang ada bisa ditempel di mading-mading perkuliahan supaya para mahasiswa pun juga mengetahui dan dapat membacanya dengan baik dan jelas. Lalu selanjutnya memberikan literasi juga terhadap para mahasiswa terkait dengan aplikasi pelaporan online seperti Lapor, Jaga KPK, dan lain-lain lagi. Mengapa hal ini juga penting? Karena untuk memberantas korupsi, kita semua harus ikut andil, tidak bisa hanya orang-orang tertentu saja. Jika kita menemui tindak korupsi dahulu, kita bisa langsung melaporkannya melalui aplikasi-aplikasi tadi seperti Jaga KPK maupun Lapor sehingga tindak korupsi yang ada bisa segera teratasi dan mengurangi dampak-dampak maupun kekurangan kerugian-kerugian yang ada. Jadi segala
bentuk korupsi bukan hanya orang-orang tertentu saja melaporkan, tetapi kita pun yang melihatnya juga bisa langsung melaporkannya. Lalu selanjutnya yaitu membiasakan literasi digital agar tidak mudah termakan hoaks atau manipulasi. Literasi sangat penting karena dengan literasi kita bisa mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang bohong ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan berita yang ada. Dengan literasi yang baik juga tentunya kita bisa meningkatkan pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang pentingnya berbuat jujur dalam hidup maupun dalam bekerja maupun dalam dunia pendidikan. Sehingga dari hal-hal kecil tersebut bisa menumbuhkan sifat-sifat dan sikap-sikap yang takut akan korupsi dan tidak tidak ingin melakukan tindak-tindak korupsi dalam hidup. Lalu contoh yang terakhir, strategi yang bisa dilakukan yaitu melakukan mungkin para pendidik maupun para dosen-dosen bisa memberikan seminar maupun webinar kepada para mahasiswanya, memberikan arahan bahwa korupsi tidak baik untuk dilakukan dan berani mengatakan tidak pada korupsi. Dan contoh dan bisa memberikan bimbingan juga kepada para mahasiswanya untuk selalu berperilaku baik, baik di dalam lingkungan perkuliahan maupun di luar lingkungan perkuliahan. Lalu selanjutnya bisa disimpulkan bahwa bahasa dan korupsi tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasannya. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat perjuangan. Dengan bahasa, kebenaran bisa disuarakan, ketidakadilan dapat diungkapkan, kesadaran anti korupsi dapat ditanamkan melalui pidato, tulisan, berita, kampanye, dan pendidikan. Maka penggunaan bahasa yang jujur dan tegas adalah langkah awal untuk menolak budaya korupsi. Lalu yang kedua, korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi masalah moral dan budaya. Korupsi bermula dari hal kecil seperti kebohongan, mencontek, ataupun titip absen dalam perkuliahan. Jika dibiarkan, hal-hal kecil seperti itu dapat tumbuh menjadi kejahatan yang besar dan dapat merugikan bangsa serta orang lain. Artinya, pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri, keluarga, dan lingkungan pendidikan. Lalu yang ketiga, nilai-nilai anti korupsi harus ditanamkan dan dibiasakan seumur hidup. Nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, kerja keras, dan adil harus menjadi budaya hidup. Bukan hanya dihafal, tetapi dipraktikkan setiap hari. Tanpa keteladanan dari orang tua, guru, dan pemimpin bangsa, pendidikan anti korupsi hanya akan menjadi teori. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya pada kali ini yaitu bahasa Indonesia berperan penting dalam pemberantasan korupsi karena menjadi sarana utama untuk menyampaikan pesan moral, hukum, dan edukasi secara jelas kepada masyarakat. Pemahaman tentang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan perlu ditanamkan melalui komunikasi yang baik, terutama di dunia pendidikan. Kasus di STY Semarang menunjukkan pentingnya integritas dan pengawasan. Oleh karena itu, pengendalian internal, audit berbasis teknologi, serta pendidikan etika akuntansi perlu diperkuat untuk menumbuhkan budaya jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Lalu, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan sederhana. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berkantor di gedung tinggi, tetapi juga bisa dimulai dari kita. Bila kita membiarkan diri terbiasa dengan kebohongan, kecurangan, dan ketidakjujuran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap dalam presentasi saya. Sekian, terima kasih.